Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabar kalian malam ini? Sehat-sehat aja kan? Alhamdulillah. Hari ini admin bakal bacain cerita nih, cerita horor tentang gaun pengantin berdarah. Mau tahu gimana kelanjutan ceritanya? Oke, saksikan dulu yang berikut ini. Malam itu, aku dan Mas Dava tengah membicarakan perihal pernikahan kami yang tinggal beberapa minggu lagi. Besok dijadwalkan untuk mencoba pakaian pengantin. Mas Dava menyukai salah satu gaun merah yang sangat indah. Sudah dipilih jauh hari sebelum obrolan tentang pernikahan. Nah ya, besok kamu bisa pergi sendirian kan? Mas, besok ada pertemuan dengan tamu dari luar kota, ujar Mas Dava. Iya mas, aku bisa pergi sendirian kok. Jangan lupa gaun itu, Mas Dava mengingatkanku. Iya. Setelah semua obrolan selesai, Mas Dava pun pamit untuk pulang. Mas pulang dulu ya. Salam sama kakak kamu. Soalnya udah lama mas nggak ngeliat dia. Iya mas, nanti aku sampaikan. Keesokan harinya, aku sudah berada di tempat perancang busana. Aku memilih beberapa pakaian, tak lupa gaun pesanan Mas Dava. Mbak, gaun pesanan calon suami saya mana? Tanyaku. Sebentar ya mbak. Sementara menunggu gaun itu diambilkan, aku mencoba baju pengantin yang sudah aku pilih tadi. Mbak, ini gaunnya. Sambil dia menyerahkan gaun merah yang sebenarnya sangat sederhana. Entah mengapa Mas Dava sangat menyukainya. Setelah puas mencoba semua pakaian pengantin, aku memutuskan untuk pulang. Saat di perjalanan, Mas Dava menelponku. Halo, udah coba baju pengantinnya? Udah mas, jawabku. Oke, mau makan siang bareng? Tanyanya. Boleh, di mana mas? Di kafe dekat kantor mas aja. Baiklah, aku ke sana sekarang ya. Kabari mas kalau kamu sudah sampai sana. Oke mas. Obrolan pun terputus. Saat makan siang, obrolan kami tak jauh dari persiapan pernikahan. Oh iya, Vena mana? Pernikahan kita kan udah deket loh. Aku lupa ngabarin Mas Dava. Beberapa hari yang lalu, Kak Vena pergi keluar kota. Katanya mau ketemu sama teman lamanya. Oh gitu ya. Iya mas, ujarku. Yang penting di hari pernikahan kita, jangan sampai dia nggak hadir. Ya pasti hadir lah. Dia juga cuma sebentar kok. Ya sudah, cepat habiskan makan siangnya. Mas juga harus cepat balik ke kantor. Sebab mas harus menyelesaikan beberapa proyek sebelum mas mengambil cuti. Kak Vena dan Mas Dava sebenarnya teman satu kampus, hanya berbeda jurusan saja. Setibanya di rumah, aku menghubungi Mas Dava sekedar memberitahu kalau aku sudah sampai di rumah. Di rumah aku sibuk banget mengurusin persiapan pernikahan. Kring, kring. Bi, tolong angkat teleponnya Bi. Naya sibuk banget nih, ujarku. Bi Nung dengan cepat mengangkat telepon yang dari tadi berdering. Halo, Bi Nung menyapa si penelpon. Samar terdengar percakapan Bi Nung. Aku yang tengah sibuk tak begitu mendengar suaranya. Siapa yang telepon Bi? Tanyaku saat Bi Nung mengakhiri percakapannya. Non Vena, ujar Bi Nung. Loh kok Kak Vena gak ngomong sama Naya?
Tanyaku. Anu, kenapa Bi? Tanyaku. Enggak apa-apa non, jawabnya terbata-bata. Kenapa Bi Nung gugup? Batinku. Bibi ke dapur dulu ya non. Bi Nung segera berlalu pergi. Ada apa? Kenapa ya? Setelah menerima telepon dari Kak Vena, Bi Nung jadi gugup. Tet, tet, tet. Ada yang menekan bel, berarti ada tamu. Bi, ada tamu tuh. Aku memanggil Bi Nung. Namun, tak ada tanda-tanda kedatangan Bi Nung. Bi, Bibi. Bi Nung tak juga datang untuk membukakan pintu. Akhirnya, aku sendiri yang membuka pintu. Ceklek. Kejutan. Ternyata, tamu yang dari tadi menunggu di bukaan pintu adalah Kak Vena. Kak Vena, ku peluk hangat kakakku yang sudah beberapa hari ini tak menjumpai. Berarti Bi Nung, tanyaku. Iya Bi Nung, kakak suruh untuk tutup mulut. Terpancar raut ceria di wajah Kak Vena. Kakak sepertinya lagi seneng ya? Tanyaku. Kak Vena mengangkat bahunya sambil tersenyum melewatiku yang dari tadi tak memberinya jalan untuk masuk. Is, kakak, rengekku manja karena pertanyaanku belum dijawab. Kakak mandi dulu ya, nanti kita cerita-cerita lagi. Kak Vena mengedipkan matanya. Akhirnya aku kembali lagi ke persiapan pernikahanku. Kususun deretan undangan yang akan kusebar besok. Cie, yang mau jadi istri, ejek Kak Vena. Ih, apa sih kak? Kucubit pelan lengan Kak Vena. Loh, kan memang kamu sebentar lagi mau jadi istri Mas Davamu. Kak Vena semakin menginjakku. Sibuk banget Nyonya Dava ini. Udah deh kak, jangan bercanda terus, ini bantuin Naya. Apa yang bisa kakak bantu nih? Sebenarnya gak ada sih, semuanya udah selesai. Tinggal sabar undangan aja besok, ujarku. Kak Vena mencubit hidungku. Aduh, sakit tau. Ku pegangi hidungku. Katanya mau dibantuin. Gak taunya udah selesai semua. Jangan marah ya kak, nanti cepet tua loh. Sambil menjulurkan lidahku. Sejak tadi, ku coba untuk menghubungi Mas Dava. Tersambung, tapi nggak diangkat. Sesibuk itukah dia? Aku mulai kesal. Padahal ada hal penting yang mau aku tanyakan. Menunggu panggilanku dijawab, aku mondar-mandir di teras belakang rumah. Kemana? Kemana Mas Dava? Tak biasanya dia seperti ini. Sesibuk apapun dia, pasti kalau menyempatkan waktu untuk menerima teleponku. Naya, ngapain kamu mondar-mandir kayak setrikaan? Kak Vena mengejutkanku. Ini loh kak, Mas Dava dari tadi nggak angkat telepon Naya. Lagi sibuk kali, ujar Kak Vena. Ya biasanya juga kalau lagi sibuk disempetin angkat telepon, ucapku lagi. Sabar aja dulu, nanti dia pasti telepon balik. Sambil mondar-mandir, kuteruskan menghubungi Mas Dava. 1 jam kemudian, sebuah pesan masuk ke ponselku. Ada apa? Lalu ku coba untuk menghubunginya lagi. Sebuah pesan masuk lagi. Lagi ada rapat. Akhirnya aku mengabarkan perihal penting yang akan kusampaikan kepada Mas Dava. Mas, tadi perancang busana pernikahan kita menghubungiku. Katanya, gaun merah pilihan Mas sudah diambil seseorang. Suruhan Mas. Sudahlah, nanti saja kita bahas. Mas lagi sibuk. Ku tatap layar ponselku seakan tak percaya dengan apa yang kubaca. Ini bukan kebiasaan Mas Dava. Ada apa? Apa ada masalah di kantornya? Semenjak aku membaca pesan yang terasa janggal bagiku, aku lebih banyak murung.
Hari pernikahan sudah tak lama lagi. Kemurunganku ternyata diketahui oleh Kak Vena. Hei, ngelamun aja. Ada masalah apa? Tanya Kak Vena. Kakak, Naya kaget. Abisnya dari tadi kakak lihat kamu bengong aja. Apa aku harus menceritakan hal ini kepada Kak Vena? Malu sekali rasanya untuk bercerita. Kak, panggilku. Ya adikku, ada apa? Mas Dava, aku menggantungkan ucapanku. Ya kenapa dengan Mas Davamu? Tadi Naya mengirim pesan ke Mas Dava tentang gaun merah yang diambil seseorang atas suruhannya. Aneh, Mas Dava seperti enggak membahas masalah itu dengan alasan rapat. Padahal itu gaun pilihannya, tuturku. Mungkin saja dia lagi sibuk. Sudahlah, jangan berpikiran negatif. Ingat, pernikahanmu tinggal 2 minggu lagi loh. Jangan stres, nanti kamu bisa sakit. Aku mengangguk lemah. Benar juga, mungkin karena Mas Dava mau mengambil cuti, makanya dia sangat sibuk menjelang pernikahan. Bingung? Ya, ada yang bisa dibantu non. Mang Ujang mana? Kok Naya nggak ngeliat dia dari tadi? Bukannya tadi Mang Ujang sudah izin sama Non Vena. Mang Ujang pulang kampung, istrinya mau melahirkan. Kuhelakan nafasku. Oh gitu. Padahal saya mau minta tolong Mang Ujang buat sebarin undangan. Ada apa lagi sih dek? Tanya Kak Vena yang baru keluar dari kamar. Mang Ujang pulang kampung ya kak? Tanyaku. Iya, tadi udah pamit sama kakak. Emang kenapa? Naya mau minta tolong sebarin undangan. Oh, sini. Biar kakak aja yang sebarin. Beneran? Ini banyak loh kak. Sambil kuperlihatkan tumpukan undangan pernikahanku. Iya, kalau enggak keantar semuanya hari ini kan bisa dilanjut besok. Terima kasih kak. Kak Vena emang pahlawanku. Kucium lembut pipi kakakku. Aduh, apaan nih? Kok gatel-gatel? Tiba-tiba muncul bintik merah di tubuhku. Aku menggaruk tangan, kaki dan wajahku yang terasa sangat gatal. Panas, gatal. Bingung, Bi, tolong Naya, Bi. Iya, ada apa, Non? Astagfirullah, wajah Non kenapa? Tanya Biknu yang sama herannya dengan diriku. Enggak tahu, Bi. Tiba-tiba muncul bintik-bintik ini. Terasa gatal dan panas, Bi. Apa sebaiknya Non dibawa ke rumah sakit aja? Mungkin Non terkena alergi. Iya, Bi. Tapi mobil lagi dibawa Kak Vena buat nyebarin undangan, ujarku. Bibi panggilin taksi aja gimana? Ya udah, Bibi telepon aja. Di sana ada nomor telepon perusahaan taksinya. Sambil menunjuk arah buku telepon. Sesampainya di rumah sakit, aku segera didatangi oleh para medis. Mulai dari pengambilan darah dan diberi suntikan antibiotik. Setelah itu, aku diminta untuk menunggu di ruang yang sudah disediakan. Akhirnya, pemeriksaan darah selesai. Aku dipanggil kembali ke ruangan dokter. Dari hasil pemeriksaan darah tadi, tidak ada jenis alergi apapun yang menyebabkan timbulnya bintik-bintik merah itu. Jelas dokter. Lalu, kenapa bisa bintik-bintikan gini muncul? Tanyaku. Bisa jadi efek dari pemakaian kosmetik yang Mbak gunakan. Lalu bagaimana menghilangkan bintik-bintik ini? Tanyaku. Ini saya resep obat. Bisa ditebus di apotek. Saya tuliskan beberapa pil dan salep untuk mengurangi rasa gatal dan panasnya. Dokter itu menyerahkan secari kertas resep padaku. Baik dok, terima kasih dok. Saat di perjalanan pulang ke rumah, aku mencoba menghubungi Mas Dava. Halo, terdengar suara Mas Dava yang menerima telepon. Halo Mas, aku sakit. Sakit apa? Tanyanya. Tapi tidak ada rasa terkejut, terkesan biasa saja.
Muncul bintik-bintik merah di tubuhku, Mas. Tut, tut, tut. Sambungan terputus. Saat ku coba menghubunginya kembali, nomor Mas Dafa sudah tidak aktif. Sejak pulang dari rumah sakit dan setelah meminum obat yang diresepkan dokter, rasa gatal dan panasnya tidak berkurang, semakin gatal dan panas, sehingga aku tak menyadari wajah, tanganku dan kakiku sudah berdarah karena garukanku. Tok 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 tok. Pintu kamarku diketuk. Masuk, pintunya nggak kekunci. Terdengar kenop pintu dibuka. Non, gimana dengan keadaannya? Sudah baik kan? Tanya Binung. Belum, Bi. Ya Allah, Non. Kok semakin parah begini? Sudah jangan digarukin lagi. Nanti semakin berdarah loh, Non. Binung panik melihat keadaanku. Lalu Binung membersihkan wajah, tangan, dan kakiku. Dilapnya bagian yang berdarah menggunakan handuk kecil dan air hangat bercampur sedikit alkohol pembersih luka. Terasa sedikit perih, namun gatalnya sudah berkurang, sedikit tenang, tanpa merasakan gatal yang luar biasa seperti tadi. Non, istirahatlah dulu. Kalau perlu apa-apa, panggil saja Bibi. Binung memang sangat menyayangiku dan Kak Vena. Sebab sejak kami dilahirkan, Binunglah yang merawat kami. Sementara Mama sibuk dengan bisnis butiknya. Iya, Bi. Naya mau tidur dulu. Binung membantuku menarikkan selimut dan keluar setelah aku mulai memejamkan mata. Naya, seru Kak Vena yang terkejut melihat kondisiku. Iya, Kak. Kenapa? Kamu bisa jadi begini? Tanya Kak Vena. Entahlah, Kak, tiba-tiba semuanya ini muncul di tubuh Naya. Sudah bawa ke rumah sakit? Sudah, Kak, tapi tidak ada perubahan apa-apa. Malah benjolannya semakin besar, terasa gatal dan juga panas, Kak. Kak Vena terlihat enggan mendekatiku. Bagaimana tidak, bintik-bintik yang awalnya kecil berubah menjadi benjolan besar yang akan menumpahkan istrinya, entah itu darah atau nanah. Ya sudah, kakak istirahat dulu. Kamu juga istirahat. Semoga besok pagi kamu sudah baikan. Kak Vena meninggalkanku seorang diri di kamar. Ku coba menghubungi Mas Dafa, namun gagal. Sejak teleponku yang terputus tadi, nomor Kak Dafa tidak bisa dihubungi. Akhirnya aku kembali beristirahat, menenangkan pikiran dari keanehan-keanehan ini. Saat ku mulai memejamkan mata, pendengaranku menangkap suara-suara aneh. Seperti ada seseorang di balik kain jendela, bergerak-gerak tak begitu jelas, sebab keadaan kamar sedikit samar. Perlahan aku bangun dan turun dari ranjang mendekati asal suara itu. Kusingkap kain jendela, tapi ku tak menemukan siapapun di sana. Saat hendak berbalik, aku terkejut oleh sosok wanita. Naya, ngapain kamu di situ? Kak Vena. Aku terkejut saat Kak Vena memanggilku. Kak, tadi ada yang gerak-gerak di balik kain. Pas Naya lihat, nggak ada apa-apa, ujarku. Kak Vena menyalakan lampu dan melangkah ke arah jendela. Tak ada apa-apa kok. Iya Kak, Naya juga sudah lihat tadi, memang nggak ada apa-apanya. Gimana gatalnya? Apa sudah berkurang? Tanya Kak Vena. Nggak berkurang sama sekali Kak. Nih, kakak ada obat herbal. Selalu kakak simpan kalau alergi kakak kambuh, ujar Kak Vena sambil menyodorkan sebuah bungkusan kecil yang berisi obat alami untuk mengurangi rasa gatal. Tapi Naya nggak alergi loh Kak. Udah, pakai aja. Herbal juga nggak ngefek kayak yang lainnya. Obat itu juga yang sering diberi mama kalau alergi kakak kumat. Iya deh, obat herbal itu telah berpindah ke tanganku.
Kakak istirahat dulu ya. Besok masih mau nyebarin undangan. Iya kak, makasih banyak ya kak. Kak Vena menganggukkan kepala dan keluar dari kamarku. Ku oles obat herbal yang sebelumnya kuracik sesuai petunjuk pemakaian. Rasa gatalnya sudah berkurang. Akhirnya aku dapat tidur dengan nyenyak tanpa merasakan gatal-gatal dan panas lagi. Bau amis menyusup ke rongga hidungku sehingga membuatku terbangun dan mendapati asal aroma busuk tersebut. Benjolan-benjolan itu sudah mengeluarkan isinya. Nana bercampur darah sehingga membuat perpaduan bau yang sangat menjijikkan. Ah! Aku teriak sejadi-jadinya ketika melihat sekujur tubuhku dipenuhi nanah dan darah. Ah, ada apa non? Binung bergegas menghampiriku. Namun, belum lagi dia mendekatiku, langkahnya terhenti. Dia mulai menutup mulut dan hidungnya. Bahkan Binung pun tak tahan dengan baunya. Bi, kenapa dengan Naya? Tangisku pada Binung, pengganti ibuku. Bibi panggil dokter ya non. Tidak begitu jelas apa yang dikatakan Binung sebab tangannya masih menutupi bagian mulutnya. Aku hanya mengangguk saja. Bagiku apa yang dikatakan Binung pasti untuk kebaikanku. Tak lama kemudian Kak Vena muncul. Sama seperti Binung, Kak Vena juga menutup hidung dan mulutnya. Tangannya satunya lagi merogoh ponsel sepertinya Kak Vena mau menelpon seseorang. Halo, Dava, ke rumah gue sekarang. Naya sakitnya makin parah. Ternyata Kak Vena menghubungi Mas Dava. Aku saja sampai lupa menghubunginya karena pikiranku kalut. Setelah menutup teleponnya, Kak Vena mendekatiku. Kak, setelah diolesin obat herbal, kenapa benjol-benjolannya semakin parah? Bahkan sampai mengeluarkan darah, nanah dan bau begini. Ya memang seperti itu, obatnya bereaksi, mengeluarkan nanah dan darah kotornya. Tapi baunya, ucapanku terputus. Sebentar lagi sembuh kok. Aku mengangguk lemah. Mungkin ucapan Kak Vena ada betulnya juga. Mas Dava mau kesini ya kak? Katanya sih iya, tunggu aja. Iya kak. Kak Vena mengamati setiap benjolan di tubuhku. Kamu udah sarapan? Tanya Kak Vena. Belum kak, jawabku. Mau kakak ambilkan makan? Aku mengangguk. Kuperhatikan Kak Vena dan Binung tidak nyaman dengan aroma busuk ini. Mereka tak sedetik pun menjauhkan tangannya dari hidung dan mulut mereka. Wajar saja, bau busuk ini bisa membuat seisi perut keluar seketika. Aku saja tidak nyaman dengan kondisiku sendiri. Bagaimana kalau Mas Dava datang ya? Aku takut dia malah menjauhiku. Tet. Bi, buka pintu ya. Mungkin Dava sudah sampai, ujar Kak Vena. Baik non. Binung bergegas membukakan pintu. Dari kejauhan Mas Dava sudah terlihat. Aku takut setelah melihat keadaanku Mas Dava akan berubah. Saat berada di depan pintu, Mas Dava menghentikan langkahnya, menutup hidung dan mulutnya, sama seperti Kak Vena dan Binung. Dia melirikku, namun tak sekalipun menanyakan keadaanku. Vena, gue butuh bicara nih. Ucapan yang keluar dari mulut Mas Dava. Baiklah. Nah ya, kakak keluar dulu ya. Lanjut Kak Vena. Mereka berdiri di depan pintu yang sedikit tertutup. Sepertinya omongan mereka sangat serius. Aku tak begitu mendengar ucapannya. Namun, ketika nada suara Mas Dava semakin kuat, aku meneteskan air mata. Gue gak mungkin nikahin Naya. Lo lihat gimana kondisinya. Lo sabar dulu. Kan bisa diomongin baik-baik, ujar Kak Vena. Sabar? Ven, pernikahan gue tinggal beberapa hari lagi. Lo lihat keadaan adik lo. Butuh berapa lama untuk menyembuhkan bekas lukanya? Gue jijik, Ven.
Tapi Kak Vena menghentikan ucapannya. Cukup, gue nggak mau lagi bahas tentang ini. Beberapa saat kemudian, tak terdengar lagi suara mereka. Mungkin saja Mas Dava sudah pergi. Air mata terus mengalir di pipiku. Aku meratapi nasibku. Kenapa di saat seperti ini Mas Dava malah menjauhiku? Bahkan dengan teganya membatalkan pernikahan kami berdua. Kak Vena masuk dan mendekatiku, berada tak jauh dari diriku. Sudahlah, nanti kakak akan bicara sama Dava. Kamu jangan nangis lagi ya, ucap Kak Vena membuatku sedikit lebih tenang. Setidaknya Mas Dava bisa bersabar menunggu penyakitku sembuh. Bagai tersambar petir di siang bolong, Mas Dava yang diketahui sangat menyayangiku bahkan tega meninggalkanku di saat seperti ini. Semoga Kak Vena bisa merubah keputusan Mas Dava. Kak Vena adalah harapanku sekarang. Undangan sudah tersebar, tak mungkin bila ditarik lagi. Sudah beberapa hari ini aku mengurung diri di kamar. Sudah banyak dokter yang datang ke rumah mengobatiku, namun semuanya sia-sia. Penyakit aneh ini tak kunjung sembuh. Nanah, darah, beserta baunya semakin parah. Entah apa yang terjadi dengan diriku. Aku merasa tak pernah punya musuh. Bik Nung menyarankan untukku berobat ke orang pintar saja, karena menurut penglihatannya, penyakitku adalah kiriman seseorang. Aku yang tak percaya tentang hal seperti itu tidak langsung menyetujui sarannya. Begitu juga dengan Kak Vena. Sengaja kami tak memberitahu kondisiku pada papa dan mama. Aku tak ingin mereka khawatir dengan keadaanku. Orang tua kami tinggal di rumah nenek. Memakan waktu 1 hari untuk bisa sampai di sini. Nah ya, undangan sudah selesai kakak sebar, tapi bagaimana dengan Dava? Tanya Kak Vena. Aku hanya tertunduk dan diam, mengutuk nasibku yang tragis ini. Naya, kamu baik-baik saja kan? Iya kak, Naya baik-baik saja kok. Naya cuma bingung dengan apa yang akan terjadi ke depannya. Undangan sudah tersebar, sementara Mas Dava... Kuhentikan ucapanku, air mataku bercucuran. Kamu yang sabar, nanti kakak coba untuk berbicara dengan Dava. Semoga dia bisa mengerti dengan keadaanmu. Kak Vena selalu menguatkanku, memberikan motivasi di hidupku. Iya kak, semoga Mas Dava berubah pikiran untuk tidak membatalkan pernikahan kami. Oh iya kak, Bik Nung tadi menyarankan kalau Naya diobatkan oleh orang pintar saja. Bagaimana menurut kakak? Kak Vena terbelalak mendengar saran dari Bik Nung. Ya wajar saja, belum pernah sekalipun kami berurusan dengan paranormal, orang pintar dan sebagainya. Udah, gak usah percaya. Kamu kan sudah diobatin dokter, jadi jangan berobat ke orang pintar juga, ujar Kak Vena. Iya kak, Naya juga nggak setuju dengan cara Bik Nung. Baguslah kalau begitu, Kak Vena tersenyum padaku. Tok 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 tok, bunyi suara diketuk. Siapa di sana? Tanyaku. Tok 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 tok, terdengar suara ketukan itu lagi. Siapa? Masuk saja. Pintunya tidak dikunci. Tiba-tiba kenop pintu diputar dan pintu terbuka perlahan. Lama-kelamaan pintu itu terbuka lebar. Namun sosok yang menutup pintu itu tadi tak terlihat. Bik Nung, Kak Vena, Mas Dava. Tak ada jawaban. Siapa yang mengetuk pintu? Pikirku. Kurai ponsel yang letaknya tak jauh dariku. Sekilas kulihat ada bayangan putih lewat di depan kamarku. Aku ketakutan. Tatapanku terpaku ke arah pintu. Lalu aku terkejut saat Kak Vena memanggilku. Naya, panggil Kak Vena dengan nada tinggi. Iya kak, kamu lihat apa? Kakak dari tadi memanggil kamu.
ujarnya. Tadi Naya ngeliat bayangan putih di sana, Kak. Kutunjuk arah pintu kamarku. Sudahlah, ini nih kalau kamu memikirkan tentang orang pintar, pikiranmu jadi terganggu kan? Ini kakak beliin obat lagi. Oles terus biar cepat sembuh. Kak Vena menyodorkan obat herbal yang biasa ia gunakan. Kebetulan yang kemarin sudah habis pakai. Setiap mengoleskan obat herbal itu, gatal dan panasnya berkurang. Namun keesokan paginya, Nana dan Dara langsung keluar. Hari ini masih sama dengan kemarin, benjolannya tak kunjung hilang. Nana dan Dara terus keluar, bahkan bau yang semakin busuk. Bisa dikatakan, kini wajahku tak bisa dikenali. Benjolan yang semakin banyak dan besar membuat perubahan drastis. Kurasa Mas Dava sekalipun tak akan mengenaliku. Naya, kamu sudah bang? Kak Vena menghentikan ucapannya, mungkin ia terkejut melihat rupaku sekarang. Iya kak, Naya sudah bangun. Wajahmu? Tanyanya heran. Aku yang menyadari itu hanya tertunduk layu, entah kenapa kondisiku seperti ini. Sebentar ya, Kak Vena bergegas keluar kamar. Mungkin Kak Vena semakin jijik melihat keadaanku. Belum lagi benjolan hilang, Nana dan darahnya semakin mengeluarkan bau tidak sedap. Air mataku mengalir di pipi, perih kurasakan. Dari kejauhan terlihat Biknu membawa wadah kecil. Ia memasuki kamarku. Non Vena meminta Bibi untuk membersihkan tubuh Non Naya, lalu mengolesinya dengan obat herbal. Ternyata benar, bahkan Kak Vena saja tidak mau bersentuhan langsung denganku. Apa ini sudah menjadi takdirku dijauhi oleh orang-orang yang terkasih karena penyakit aneh ini? Kak Vena mana, Bi? Tanyaku. Sehabis menghubungi Mas Dava, Non Vena pergi. Bibi nggak tahu kemana, ujar Biknung seraya membersihkan tubuhku. Kemana Kak Vena ya? Tanyaku dalam hati. Ku coba untuk menghubungi Mas Dava, namun nomornya tak dapat dihubungi. Sementara Kak Vena sekalipun panggilanku tak diterimanya. Aku semakin gelisah kenapa mereka berdua tak bisa dihubungi. Apa mungkin Kak Vena saat ini bersama Mas Dava? Entahlah, sulit untukku bayangkan jika benar mereka berdua sekarang sedang bersama. Malam pun datang, namun kemunculan Kak Vena belum terlihat. Teleponku juga dari tadi nggak diangkat olehnya. Mas Dava juga belum bisa dihubungi. Akhirnya aku tertidur. Terlalu lama menunggu Kak Vena membuatku mengantuk. Siapa? Kenapa menatapku seperti itu? Kulihat sosok wanita muda yang berdiri dan menatapku dengan penuh kebencian. Keadaannya sangat mengerikan, ada darah di sekujur tubuhnya. Tatapan kemarahannya itu membuat ketakutan. Kenapa kau melihatku seperti itu? Siapa kau? Tanyaku yang mencoba memberanikan diri. Lalu aku melihat Kak Vena yang tak jauh dari wanita yang penuh darah itu. Aku menjerit memanggil Kak Vena. Kak! Kak Vena! Tolong Naya, Kak! Teriakku. Namun Kak Vena seolah tak mendengar teriakanku. Tak ada jalan lain, aku harus lari menjauhi wanita yang dari tadi menatapku. Bukannya makin menjauh, wanita itu semakin terasa dekat denganku. Keringat bercucuran, berlari sekencang-kencangnya. Di depan sana terlihat sebuah cahaya yang sangat terang. Ku masuki cahaya itu dan aku terbangun. Ternyata dari itu hanya mimpi. Ku cermati keadaan di sekelilingku. Perasaanku sudah mulai tenang. Ternyata aku masih berada di kamarku. Kulirik benda bulat yang terpajang di dinding. Masih menunjukkan pukul 2 dini hari. Kusekat keringat di wajahku, sisa mimpiku tadi. Kurai ponselku berharap ada panggilan atau pesan dari Mas Dava. Ternyata aku harus menelan kekecewaan untuk yang kesekian kalinya. Tak ada nama Mas Dava atau siapapun di ponselku. Sejijik itukah mereka padaku? Mereka bahkan tak menanyakan keadaanku. Lagi-lagi tangisku pecah meratapi nasibku.